فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah majlis ta'lim, saudara-saudara GCM, Gerakan Cinta Masjid, rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian akhlak yang merujuk kepada Al-Lubab dari kitab Syarus Salikin di muka surat 15. Ini uraian lanjutan ya. Membimbing dengan tilik i'tibar, dan lidahnya membimbing dengan zikir dan istighfar dan tasbih. Itu naik sedikit ke atas supaya nampak permasalahannya. Dan adapun yang di atas ada dalam kurungan ya. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, nampak ya? Nampak. Naik sedikit ke atas. Barang yang bergantung dengan hamba, maka seyogianya bahwa fikir adakah ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Atau ada ia atas kebajikan, maka syukur ia, kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Maka menjadikan dua matanya membimbing, membimbing dengan tilik i'tibar, dan lidahnya membimbing dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan azkar. Demikianlah pada sekalian anggotanya malam dan siang di dalam zahir akan Tuhan Al-Wahidul Qahhar, di dalam taat akan Tuhan Al-Wahidul Qahhar. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat. Nah, habis yang wajib baru yang sunat, itu urut-urutannya. Jangan terbalik-balik ya. Yang wajib diabaikan, yang sunat dikejar, itu terbalik. Misal ada orang bukan main hendak segera cepat pergi umrah. Umrah itu hukumnya sunat. Sedangkan hutang di kedai sebelah rumah belum dibayar. Membayar hutang itu wajib. Umrah sunat, yang dikerjakan sunat tapi yang wajib tak diurus. Itu terbalik-balik. Membeli baju baru bagus untuk pergi undangan, untuk silaturahmi, bagus, itu sunnah. Tapi mengganti telekung sekali setahun itu wajib. Jadi jangan terbalik-balik ya. Dahulukan yang wajib-wajib, baru mengiringi yang sunat-sunat. Begitu. Kemudian karena bab ini masih di dalam tafakkur, fikir, maka yang paling mahal harganya di badan hamba Allah itu adalah akal. Akal. Yang paling mahal bayarannya di akhirat, ibadat yang dihasilkan akal. Ibadat yang dihasilkan akal itu mahal harganya. Allah membayar mahal itu. Sudah lewat kita di belakang bab ini bertafakkur sekejap saja, 1 saat. Tafakkur 1 saat itu sama dengan ibadat solat sunat setahun. Jadi tafakkur, apa itu tafakkur? Memikirkan kehebatan Allah pada alam semesta.
baik. Habis yang wajib baru yang sunat, barang yang sekuasanya, karena menuntuti bagi laba dan derajat pada negeri akhirat. Jadi Bapak Ibu, sunat-sunat itu meninggikan pangkat di akhirat, meninggikan pangkat. Orang makin banyak amalan sunnahnya, makin tinggi pangkatnya, dengan syarat setelah yang wajib. Dah ditunai yang wajib, dilanjutkan dengan yang sunat, itu meninggikan pangkat. Kalau yang wajib tak digubris, tak diurus, yang sunat dijalankan, bukan tinggi pangkat, jatuh pangkat, masuk neraka kena seksa, ya. Contoh, salat tarawih mantap, tak pernah tinggal. Oke, 30 malam tu 30 malam tarawih, bagus itu. Tapi salat wajib yang ditinggal dahulu-dahulu, yang belum diqadha, tak ada usaha nak mengqadhanya. Ini orang ni bukan bernasib baik, ini bernasib buruk di akhirat. Karena yang diwajibkan Allah tak dikerjakan, yang disunatkan Allah dikerjakan. Itu contoh, ya. Kemudian tilik pada singkat umur. Singkat umur, maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui kemudian daripada demikian itu. Fikir ia pada segala sifat batinnya. Nah, itu berikutnya. Yang berikut yang dimaksud singkat umur, itu pun disuruh Allah difikirkan. Banyak kitab-kitab, kalau dari kitab lah, kalau dari buku-buku bahasa Indonesia pun banyak yang menceritakan, yang merumuskan umur. Yang terbaik diantaranya adalah Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ihya Ulumuddin. Ini kitab-kitab ini memberitahu kita, mengajari kita membuat rumus dalam hidup. Jadi hidup ini ada rumusnya. Macam mana rumusnya? Hidup ini sebenarnya tak sulit difahami. Dia berulang-ulang, gayanya, cirinya itu berulang-ulang dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, sama saja itu. Hanya di sana sini ada lebih sedikit. Kalau Adam alaihissalam 900 tahun baru tua, kita 60-70 dah tua, itu saja. Tapi gaya hidup ini sama itu. Kita perlu makan, minum, pakaian. Kita perlu istirahat. Kita punya hati yang bisa bergembira, bisa bersedih. Itu sama saja. Kewajiban kepada kita oleh Allah yang diwajibkan ini. Itu sama saja. Semua orang melakukan itu, termasuklah kita. Jadi apa yang diperintah Allah dan kita mampu mengerjakannya, dahulukan itu. Itu saja rumus hidup. Apa yang dilarang Allah, kita mampu menghindarinya, dahulukanlah itu. Itu saja. Masuklah orang itu, kalau dikerjakannya seperti itu, masuklah dia di wilayah apa yang disebut Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta kamu wahai jin, wahai manusia, kecuali untuk mengabdi, mematuhi. Itu orang itu patuh dah. Mana yang disuruh dia mampu mengerjakan, dikerjakan. Mana yang dilarang dia mampu menjauhi, dijauhi. Dah. Suruhan ada dua macam.
Dahulukan suruhan yang wajib, barulah nanti di belakang suruhan yang sunat. Larangan ada dua macam. Dahulukan larangan yang haram, barulah di belakangnya larangan yang makruh. Jangan terbalik-balik. Larangan yang makruh bukan main pantangnya dia, tapi larangan yang haram tak pantang. Nah, itu terbalik-balik itu. Baik. Mana tadi? Dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui. Kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya, maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riya dan kibir. Apa itu kibir? Takabbur. Nah, di situ ditulisnya kibir saja. Dan ujub dan bakhil dan hasad dan dengki dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian seperti siddiq, ikhlas, sabar, takut kepada Allah dan harap. Inilah tugas seorang yang salikin. Apa itu arti salikin? Orang yang sedang hidup di dunia, ingin menghabiskan umurnya di jalan yang diridhai Allah. Bahasa Arabnya nama orang tu salikin. Tugas orang salikin itu di kitab ini, yang pertama, fikir pada segala sifat batinnya. Sifat batin kita ni, di dalam diri kita ni ada dua jenis sifat yang berlawan-lawanan. Maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riya dan kibir. Apa itu riya? Sudah fahamlah kita itu. Beramal karena makhluk. Beramal karena makhluk. Jadi kalau tak bisa kita tinggalkan riya dalam amalan, amalkan saja, campur-campur riya, tapi ada niat hendak membuang riya. Saya tak mau berinfak di tabung infak masjid tu, nanti orang ramai tengok, datang dalam hati saya tak ikhlas. Berinfak apa tidak? Berinfak, tapi tak bisa hilang dari dalam hati saya yang apa ini, perasaan riya. Tidak apa-apa, riakmu itu tugasmu, tapi infakmu sudah ada. Tinggal tugasmu menghilangkan rasa riya. Imam Asy-Syafi'i punya kiat, punya apa namanya, cara macam mana menghilangkan itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau datang riya dalam amalanmu, sesuatu amalan kita yang kita kerjakan, tak bisa buang dari dalam, ada, tetap ada di dalam, mengikut dia. Boleh tahan juga saya ni, hebat juga saya ni, tak bisa hilang. Caranya kata Imam Asy-Syafi'i, kejar dia ke dalam. Hei, rasa ingin dipuji manusia, yang manusia yang orang ramai ni, yang engkau ingin dipujinya, engkau puas kalau mereka memujinya, mereka ini tak lama. Sama dengan di kau juga, tak lama. Berapa lama rupanya orang ni sanggup memujimu? 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun paling lama. Mereka sanggup memuji-mujimu. Selepas itu masih memuji lagi? Dah. Karena mereka pun sudah mati, engkau pun sudah mati. Jadi puji makhluk orang ramai yang engkau harapkan ini, itu tak lama. Nah, ini kita bercakap dengan diri sendiri. Itu tak lama. Yang lama adalah kalau engkau perbuat satu amalanmu, engkau sandarkan kepada Allah, engkau niatkan untuk mencari ridha Allah, itu lama. Dah mati pun orang ni semuanya, dah mati pun engkau, tetap itu akan selamanya bersama. Jadi kita bercakap
dengan diri kita sendiri, begitu mengobatinya, kata Imam Asy-Syafi'i, supaya tak datang dia lagi di dalam. Begitu. Nah, akan ada di dalam hati kita riya, akan ada kibir. Apa itu kibir tadi? Takabbur. Takabbur itu, jangan orang lebih hebat dari saya, mestinya saya yang lebih hebat dari orang. Nah, itu apa namanya itu? Tak mau. Kalau lebih hebat dia tak mau, mesti saya yang lebih hebat dari dia. Nah, kibir, takabbur. Setinggi gunung jantan pun emas Anda sedekahkan, kalau Anda simpan itu di dalam kibir itu, maka leburlah itu emas. Zero, tidak ada pahalanya itu. Kalau dipelihara di dalam penyakit takabbur. Coba tengok. Makhluk paling taat di surga itu iblis. 80 tahun itu iblis duluan beribadat di surga, barulah dicipta Adam. Taat, ahli ibadat, tak ada ingkar kepada Allah. Apa yang disuruh itu yang dikerjakan. Tapi karena takabbur, kibir, di saat orang yang lebih lemah dalam pandangannya dicipta, lalu disuruh Allah pula dia menghormat kepada yang lebih lemah dalam perasaannya itu. Kenapa lebih lemah? Ya karena Adam bahan bakunya tanah, iblis bahan bakunya api. Kira-kira di zaman kita macam keturunan biasa dengan keturunan darah biru lah begitu. Apa itu darah biru? Bangsawan. Si bangsawan ini disuruh apa namanya itu, menjadi abdi, menjadi apa namanya itu, pelayan si darah biasa. Tak mau dia. Aku ni keturunan raja ini, masa disuruh melayani darah biasa? Tidak, tak boleh itu. Itu saja kesalahan iblis. Ibadahnya memang diakui hebat, abidin, ahli ibadat. Tapi karena kesalahan yang satu itu, dan disuruh Allah bertaubat, dia enggan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mau bertaubat, tidak mau secara ikhlas berbesar hati membuang sifat kibir dari dalam hatinya, sehingga dihukum Allah lah dia. Wa kana minal kafirin. Jadi kibir ni, takabbur ni, kita punya bibit di dalam, karena kita punya nafsu ammarata bisu dan lawamah. Dia selalu mengembuskan ke dalam hati kita kibir. Kenapa pula begitu dia tu? Dia kan anak muda, saya dah tua, mestinya menghormatlah dia di dalam. Kenapa pula begitu dia tu? Saya kan yang berjasa menolong dia kemarin, kenapa tak ucap terima kasih dia di dalam. Ini semuanya muaranya kepada kibir, takabbur. Takabbur itu pakaian Allah. Semua makhluk tidak ada yang sah memakai pakaian ini. Pakaian ini hanya sah dipakai yang maha. Yang maha hanya satu, Allah. Kalau Allah kibir, memang dia tempatnya, memang dia punya semuanya. Coba tengok, kita dari tiada dibuatnya menjadi ada. Lepas tu disiapkannya rezeki kita. Perlu kita bernapas, disiapkannya oksigen.
Perlu kita mencari nafkah supaya bermacam-macam rasa makanan minuman, disiapkannya lah lahan-lahan tempat bertanam, disiapkannya laut tempat ambil ikan supaya berasa macam-macam rasa ikan. Coba bayangkan kalau makanan tak bermacam-macam. Pernah tak Anda bayangkan itu? Makanan manusia satu macam sahaja, tak ada bermacam-macam, tak ada yang mau dimakan, satu je macam. Tak pernah kita bayangkan itu. Padahal itu sama mudahnya bagi Allah membuat itu bermacam-macam atau satu macam. Jadi pakaian kibir itu pakaian yang cocok dipakai hanya Allah. Selain Allah tidak boleh memakai. Makanya pakaian itu apabila dipakai makhluk itu amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kibir, ujub. Ujub dah fahamlah kita, mirip dengan kibir. Apa arti ujub? Heran kepada diri sendiri. Ajiba ya'jibu ajban fahuwa ajibun wa dzaka ma'jubun. Heran kepada diri sendiri atau apa namanya itu, bangga terhadap diri karena dirinya dirasanya di atas orang lain. Tapi bahasa kasar apanya, letter lex-nya ujub ialah heran kepada diri sendiri, saudara takabur tadi. Kemudian bakhil. Bakhil ini sifat dasar nafsu. Bakhil ini sifat dasar nafsu. Tapi sebenarnya nafsu ini dicipta Allah, dia sebangsa yang bisa diajak bicara. Asal orangnya mau bicara dengan nafsunya. Bakhil sifat dasar nafsu. Tapi nafsu boleh ngaku tak berdaya kalau ditunjukkan kepada akal, kepada iman. Apa itu bakhil? Bakhil itu merugikan orangnya di dunia, orang yang memelihara bakhil merugikan orangnya di dunia dan di akhirat. Hei badanku, engkau mau rugi di dunia, mau rugi di akhirat? Kita akan bercakap dengan diri sendiri. Tentu dia jawab, tak mau. Di dunia aku mau untung, di akhirat pun aku mau untung lah. Oke, kalau engkau mau untung di dunia, maka sifat bakhil buang. Itu rumusnya begitu. Siapa orang yang memelihara sifat bakhil, itu di dunia dia tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Bakhil ialah mengumpul, memiliki sebanyak-banyaknya, jangan memberi. Karena kalau memberi berkurang, bakhil. Sementara hakikat hidup, cari sebanyak-banyaknya, beri sebanyak-banyaknya. Itu akan menyenangkan di duniamu dan di akhirat. Ini agak rumusnya agak repot sedikit, agak tersembunyi. Ini tak bisa dicakapkan, harus diuji, harus dipraktikkan ini. Harus dipraktikkan. Maulana Zakaria apa ini? Fadilat Sadaqah. Coba tengok hadis-hadis Nabi, dikumpulkannya di situ dalam Fadilat Sadaqah. Masya Allah. Di dunia orang tak miskin dengan membanyakkan sedekah, infak, bagi sana bagi, dah miskin. Tidak miskin itu. Itu sudah final, harga mati itu. Makin banyak ditengok itu hadis-hadis Nabi itu, makin kuat di sini terikat itu. Jadi kalau begitu yang baik, yang untung di dunia, untung di akhirat, banyak-banyak memberi. Bagi aja lah apa yang ada.
Tidak ada yang merugikanmu, menghabiskanmu seperti yang kita duga. Ini ada duit 50.000. Kalau ku bagi ni 50.000 ni, berapa ribu duitku? 0.000. Ya, 0.000. Tapi Allah tak tidur. Tak tidur. Itu janji Allah. Siapa yang memberi dengan ikhlas, itu penggandaannya mulai dari 10, 70, 100, 300, 700. Tingkat ikhlas saja nih yang membezakannya ini. Kalau keikhlasannya amat rendah, 10 lipat di tangan. Tapi terlalu singkat ini waktu ini khusus untuk membicarakan sedekah, ya. Ada nanti waktu yang lain kita khusus sedekah. Jadi menghilangkan bakhil di badan kita, jangan cari pil, tak ada pilnya itu. Rumah sakit tak ada itu, rumah sakitnya tak ada. Hadis-hadis Nabi yang mengubah kita dari bakhil. Kita punya bibit bakhil semuanya, itu semula jadi. Tak ada orang datang ke dunia ini tak punya bibit bakhil, karena itu bahagian dari sifat ammarah bisu, sifat nafsu yang ingin mencelakakan kita. Itu semuanya orang punya itu. Tapi datang iman, datang agama, nanti dibagi tahunya, ini nampak menguntungkanmu, sifat bakhil ini nampak menguntungkanmu, tapi fata morgana, tidak betul. Yang sebenarnya kamu dirugikan. Kalau kamu piara sifat bakhil, makin tinggi bakhilmu, makin rugi kamu di dunia, apalagi di akhirat. Itu rumusnya. Jadi kita simpulkan saja, walaupun tak sempat kita membahas mendalam, bakhil adalah musuh yang merugikan, merendahkan, mengkerdilkan kita di dunia dan di akhirat. Itu saja rumusannya. Bakhil lawan daripada apa? Tarahham. Tarahham itu pemurah, pemurah. Bakhil lawan daripada tarahham. Pemurah itu tak bikin orang bangkrut, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi, ikhlasnya hanya sikit, lipat 10 itu. Ikhlasnya lebih kuat, lipat 70 itu. Kalau lebih tinggi ikhlasmu, tunggu saja, akan datang, lipat 100 akan engkau jumpai. Kalau lebih tinggi ikhlasnya, lipat 300. Lebih tinggi, lipat 700. Di atas 700 ada lagi tak Pak Ustaz? Tak ada. Tak ada sebutan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di atas 700 Allah tak sebutkan lagi angkanya, tapi langsung berurusan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak disebut lagi angkanya. Sudah langsung berurusan sama Allah. Orang yang berinfak, bersedekah atau memberi apa sajalah, memberi apa saja, bukan mesti duit, memberi apa saja yang bisa awak beri, memberi nasihat, petunjuk, memberi benda, memberi meminjamkan kepada orang yang memerlukan, apa sajalah beri. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi kikis sifat bakhil, ya, kikis sifat bakhil. Dari muda lagi engkau sudah biasakan berjauhan dengan sifat bakhil, nanti nampakmu itu. Karena itu khusus sifat bakhil ini disebut Nabi di dalam berulang-ulang hadisnya, orang yang menjauhi sifat bakhil itu, jangankan dia, tetangga-tetangga pun kebahagiaan nikmat keberadaannya. Dia ada di kampung nih, siapa ini orang nih? Orang yang amat berjauhan dengan sifat bakhil, orang yang amat pemurah. Orang yang amat pemurah ada di kampung tu, tidak hanya dia dan keluarganya, tetangga pun mendapat nikmat. Itu kesimpulannya. Walaupun
tak sempat membahasnya secara mendalam. Jadi bakhil jauhi. Kemudian hasad dan dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian seperti siddiq dan ikhlas. Hasad lawan daripada bakhil tadi sebenarnya, lawan daripada taraham tadi sebenarnya mirip dengan bakhil. Bakhil ini selalu identik kepada material. Kalau hasad ini lebih luas, dia tak suka orang mendapat nikmat. Hasad. Wala tahasadu, tak suka orang mendapat ketinggian, kesuksesan, kebajikan. Geram hatinya. Tetangga beli mobil, dia demam di rumah. Apa namanya itu? Sesak napas dia. Kumat apanya? Penyakitnya. Kenapa? Tetangga beli mobil. Padahal di kantor dia bawahan saya lebih tinggi. Macam mana boleh dia sudah beli, saya belum bisa? Tak boleh ini. Pening pala dia. Hasad. Itu ubatnya itu tak dapat di rumah sakit itu. Ubatnya itu ada pada fadilat sedekah. Karena orang hasad itu sebenarnya lantaran inginnya lebih tinggi dari orang. Itulah asalnya dia tak rida orang tinggi, karena inginnya dia lebih tinggi dari orang. Ketika ada orang lebih tinggi, tak terima, tak rida, tak ikhlas dia. Nah, kalau difahaminya hakikat taraham, maka ada orang yang lebih tinggi dari dia. Dah beli mobil ini sebelah rumah saya ni, tapi orang ni tak hasad, taraham, sudah terbiasa taraham. Yang duluan ditengoknya dari mobil orang ni apa? Yang memberi mobil itu siapa itu? Yang mengasih rezeki sama tetangga saya ni sehingga bisa beli mobil siapa? Allah. Allah itu miskin apa kaya? Maha kaya. Kalau aku mau juga macam tetanggaku ini, aku minta sama Allah. Itu orang taraham, itu akan tahan banting itu. Mau beli pesawat pun sebelah rumahnya, tidak masalah dia itu. Belilah pesawat sebelah rumah, tidak masalah dia. Karena dia tahu helikopter tetanggaku ini dari sebahagian kecil dari kekayaan Allah yang ditunjukkan kepada tetanggaku ini. Subhanallah, Engkau yang membaginya ini ya Allah. Aku mau juga macam ini ya Allah. Aku minta dari Engkau ya Allah. Yang ini jangan diganggu. Ini semuanya menggantung kepada ketetapan Allah. Kalau Allah mau cabut pun tak bisa ditahannya, tercabut juga. Masya Allah. Itu taraham, itu membuat orang hilang penyakit darah tinggi. Itu taraham membuat orang hilang penyakit stres. Di Harvard University di Amerika, para profesor membimbing mahasiswa mereka memeriksa, dikumpuli orang yang tidak muslim 10.000 orang dari berbagai kalangan kehidupan, tinggi, menengah, bawah. Baru dikumpuli 10.000 orang dari kalangan muslim, tinggi, menengah, bawah. Dijumpai hasil penelitian orang yang muslim yang memahami akidahnya, syariahnya, tariqahnya, mereka itu 0, sekian persen ditimpa penyakit gila atau pikun atau stres. Tak kena penyakit pikun itu. Orang yang selalu bersih, i'tiqadnya baik, sangka selalu kepada Allah, orang tu tak ditimpa penyakit pikun, penyakit stres, penyakit gila, tak ditimpa itu. Badan boleh keriput, peot,
tupet. Apa itu tupet? Tua ompong peot. Badan boleh tua renta, tapi akal tak hilang. Ada tak ketemu orang tua-tua begitu? Akal tak hilang, bagus akalnya, tapi jalan udah tak bisa, udah 90 tahun tak bisa jalan. Banyak orang saleh tidak Imam Al-Ghazali menyebutnya di dalam Minhaj, orang saleh yang baik akidahnya, baik sangka dia kepada Allah selama hayatnya, itu tidak ditimpa penyakit pikun. Itu dijumpai oleh Harvard University dalam penelitian mereka. Hebat orang Islam tuh ya, memang mereka tuanya tak ditimpa penyakit pikun. Apa masalahnya itu? Nah, mereka mencari tahu. Oh, rata-rata ini orang Muslim yang baik beragama. Mereka jumpai rata-rata orang Muslim kalau baik pemahamannya dalam beragama, mereka tak ada beban dalam hidupnya di dunia ini. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Siapa yang mau dikasih Allah rezeki, dia akan dapat rezeki. Siapa yang mau ditarik Allah, tercabut itu dari tangannya. Ini semuanya sudah ditetapkan Allah. Apa yang perlu dipening palu? Itu orang beriman. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Surah Al-An'am ayat 59. Itu pegangan kita yang kokoh ya, catat itu. Al-An'am ayat 59. Siapa yang faham, ibu-ibu, siapa yang faham ayat itu, mereka tenang dalam hidupnya. Tak ada stres. Tak ada stres. Macam mana ini anak saya nih, tadinya sudah bagus dia kerja di perusahaan ini atau di kantor ini, tahu-tahu lakinya berhenti pula. Macam mana ini anak sudah 5, macam mana ini pun. Tak payah pening pala awak. Baca ayat tu dulu, baca. Apa kata Allah? Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala penggenggam semua yang gaib, yang makhluk tak tahu, Allah tahu. Tidak ada satu biji yang gugur dari pokoknya. Tidak ada satu daun yang gugur dari pokoknya, melainkan masa gugurnya itu dicatat Allah di Lauhul Mahfuz. Tanggal berapa gugur, sebab gugurnya itu dicatat Allah di Lauhul Mahfuz. Apa sebab gugurnya? Dipatahkan budak-budak kah? Dipijak kukang kah? Dipijak musang kah? Apa sebab gugurnya? Dihembus angin, dipukul kayu kah? Itu sebabnya, itu pun ditulis di Lauhul Mahfuz. Konon lagi sebabnya lahir anak kita, sebabnya dia besar sehat dan beristri istrinya ini dan beranak 5 anaknya ini dicatat Allah tak ini? Anak-anaknya ini, rezeki anak-anaknya itu dicatat tak? Yang awak risau itu yang mana? Yang mana? Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam yang kita baca selepas maghrib menyatakan, biasakan dirimu tidak risau kepada yang sudah dijamin Allah, tapi biasakanlah dirimu risau kepada yang diperintah Allah. 10 menit lagi. Apa itu yang sudah dijamin Allah? Rezeki. Apa itu yang diperintah Allah kepada kita? Beramal. Jadi yang perlu kita risaukan beramal. Bisa kita beramal tapi tak kita kerjakan, itu risaukanlah itu. Karena memang disuruh itu dirisaukan. Yang tak disuruh dirisaukan jangan risaukan. Apa itu? Rezeki. Yang 4 macam tu, yang waktu kita di rahim mak kita itu sudah ditetapkan. Rezeki. Apa lagi?
ajal, apa lagi? Hah? Apa? Jodoh. Nak jodoh saja. Iya. Ini lagi, hah? 3 saudara. Satu lagi. Nasib akhir. Ini sudah ditetapkan. Jangan masukkan ini dalam kesibukan dunia, kesibukanmu waktu di dunia ini. Jangan. Sia-sia ini memasukkannya ini ke dalam kesibukan kita. Bukan ini yang disuruh kita sibukkan. Yang disuruh kita sibukkan apa? Amar wan nahy. Perintah dan larangan. Datang perintah, mampu mengerjakan, tapi tak kerjakan, bersedihlah kepada dirimu. Ada larangan, mampu menghindari, tapi tak hindari, bersedihlah kepada dirimu. Bukan rezeki dah ditetapkan. Baik, masuk masa tanya jawab. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kajian ini, atau di luar daripada kajian ini yang dianggap perlu dikongsikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang udah Ustaz terangkan tadi mengenai 4 hal tadi, rezeki, maut, jodoh, ya. Tapi hari ini, yang suasana hari ini yang dirisaukan yang 4 itu, mengenai amal orang nggak risau. Jadi apa sekarang upaya kita, Ustaz, supaya dirubah gitu, dirubah kerisau pada amalan. Orang hari ini bersedih kekurangan harta atau bagaimana, kerugian ya. Tapi orang kerugian tinggalkan amalan, orang nggak ada sedih, Ustaz. Bahkan bagaimana orang sekarang hari ini, bahkan contoh aja ya, seperti 2 rakaat menjelang setelah qamat, sebelum qamat itu lebih baik dapatkan dunia dan seisinya. Tapi orang tak paham nih, Ustaz, ya kan? Nah, ini bagaimana untuk merubah amalan itu, Ustaz, supaya bisa ada motivasi untuk beribadah kepada Allah. Salah. Baik, terima kasih. Jangan, sekalipun tak banyak yang mau mengikuti, jangan bosan, jangan berhenti. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bicara amal saleh, bicara perintah Allah, kerjakan. Ajak budak-budak tuh, siapa sahaja yang ada di dalam kekuasaan kita, itu sajalah dulu kita ajak. Yang di luar rumah tak mampu kita, tak ada kekuasaan kita, tak apa-apa. Setiap kita pemimpin, yang dalam pimpinan kita saja dulu kita ajak. Kita pastikan. Bangun kita tengah malam, kita bangunkan. Mamanya budak-budak, ayo kita tak lama kita di sini, paling lama 60-70 tahun, dah kita lewati 30, berarti 30 lagi, ayo bangkit, kita menempa tempat kita di akhirat. Pandai-pandailah bercakap. Kadang-kadang kalau tak pandai bercakap, main kasar saja disepaknya lagi. Banyak kali cakapmu ini capek kerja apa segala macam. Pandai-pandailah. Tapi intinya kita praktikkan, kita kerjakan. Sekalipun mereka belum ikut, tapi di hadapan mereka kita buat. Kita angkat tangan. Kita mohon kepada Allah, kita cakap kepada Allah. Karena cakap yang keluar dari iman itu bercahaya. Makanya orang-orang soleh kalau tinggi kesolehannya, cahayanya tak saja waktu ada dia di situ, dah mati pun dia cahayanya tinggal di situ. Pernah tak mendengar ada sumur
yang ditinggalkan orang saleh sehingga udah beratus tahun pun sumur tu masih dipakai orang, masih diambil orang manfaat dari situ. Ada macam-macam kesolehan. Kalau tinggi dia cahayanya menembus kemana-mana. Kalau agak biasa-biasa ya paling sekitar rumah cahayanya. Jadi cakap kita, perbuatan kita, kalau diniatkan kita bercakap tu hendak mencari ridha Allah, itu sampai ke jantung budak-budak tu, itu sampai ke hati istri, ke hati anak-anak, itu sampai. Kalau dikerjakan, diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka itu akan sampai ke dalam hati mereka. Sekalipun tak didengarnya hari ini, mungkin saja sesudah mati kita besok baru didengarnya, tidak apa-apa. Rasulullah ketika mau dibalik itu Taif, karena kejamnya orang Taif kepada Nabi, datang Jibril, ku balik je lah nih. Degil kali ini orang sekampung ni tak tahu terima kasih. Bukan dawak diupah datang sini, bahkan mengajak mereka diselamatkan dari neraka, bukannya mau bahkan dilempar batu. Aku balik je nih. Kata Rasulullah, tidak. Apa yang kau harap dari sini? Semua tak ada yang mau dengar cakapmu. Di kemudian hari anak cucunya aku harapkan akan beriman kepada Allah. Jadi sampai itu ke anak cucunya. Tapi belum ada lagi anak cucunya itu. Belum ada pun, sudah ada itu sekarang. Di alam nur sudah ada. Sudah ada itu di alam nur. Ini anak lajang. Cucunya ini ada tak ini? Hah? Kita tak tahu. Allah tahu akan berapa orang cucunya ini, cicitnya ini. Kalau Allah tunjukkan, nampak. Siapa yang menampaknya? Orang-orang yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang dikehendaki. Itu yang nampak Rasulullah tu. Anak cucu orang ni besok banyak yang beriman ini. Jangan kau balikkan itu Taif tu. Ini tak beriman, anak cucunya besok beriman ini. Jangan. Jibril tak sampai ke situ ilmunya. Tidak sampai ilmu Jibril di situ. Jangan kira lebih pintar Jibril dari Nabi kita, tak. Baik, next. Soalan berikut. Silakan. Kalau ada lah, kalau tak ada kita tutup. Ada waktunya lagi. Oh, nampak gaya macam nak bertanya. Ibu-ibu ada soalan? Tak ada? Tak ada. Kita simpulkan. Ketua baru datang. Ada soalan tak? Tak ada. Kita simpulkan. Tuan-tuan, kesimpulan kita adalah kita kawal diri kita. Kawal saja diri masing-masing. Seorang da'i bercakap ke orang lain, mendakwah ke orang lain, itu tugas da'i yang kedua. Bukan tugas utama da'i, itu bukan. Tugas utama da'i membuat dulu, diamalkannya dulu. Kalau diamalkannya suatu perkara yang dia cakap itu, mencakapkan itu tugas kedua. Tugas pertama sudah ditunaikannya. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Ilmu yang datang dari jantungmu akan bisa sampai ke jantung orang lain. Tapi ilmu yang hanya datang dari kepalamu, itu hanya sampai di kepala orang lain, tak sampai itu ke jantung orang. Maknanya ilmu yang ikhlas, yang memang diamalkannya baru diajaknya orang, itu kuat. Kalau hanya ngajak-ngajak saja dia tak amalkan, itu lemah, tak kuat, tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Itu makanya kadang-kadang diajak, disuruh budak-budak itu sembahyang, ayo solat. Bapak dulu seumur kami ini solat tak berani budak-budak itu, karena memang tak berisi.
tak berisi, menyuruh solat, kita udah solat. Ya, baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlina wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa zakar. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.